Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi untuk membahas hari ini yaitu Buletin Dakwah Kafah edisi 443. Edisi ini memang sudah berlalu beberapa pekan gitu ya. Tetapi Buletin Kafah ini tidak tenggelam oleh waktu begitu. Apa yang menjadi topiknya itu tidak tenggelam oleh waktu dan dia selalu relevan untuk dibahas sepanjang tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun itu pun masih relevan untuk dibahas, dengan tanda kutip selagi kemudian sistem kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin masih bukan sistem kehidupan Islam begitu. Jadi insya Allah Buletin Kafah ini meskipun sudah berlalu edisinya, adapun hari ini atau pekan ini ada edisi terbaru, tetapi sekali lagi ini kita tidak akan terlepas dari kehidupan sehari-hari begitu yang akan dibahas itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas dengan topik jalan kebenaran itu hanyalah Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi berbagai ejekan dan kritik terhadap kebijakan pemerintahannya. Kita berada di jalan yang benar, kata beliau. Rakyat kita harus sejahtera, ujarnya. Hal itu disampaikan di hadapan masyarakat nelayan saat meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo tanggal 9 bulan 5 yang lalu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, penegasan dari Presiden Prabowo tersebut yang mengatakan bahwa beliau tidak gentar. Penegasan seperti itu seolah-olah seperti ada sebagian daripada rakyatnya sendiri yang seperti bukan rakyatnya begitu. Seperti bukan tanggung jawabnya, seperti bukan bagian dari orang-orang yang harus diurus begitu. Sehingga ketika orang-orang tersebut melakukan kritiknya atau melontarkan atau menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintahan negerinya begitu ya, beliau kemudian menempatkan mereka yang memberikan kritik itu seperti yang saya sebutkan. Akhirnya beliau mengatakan tidak gentar, coba bayangkan. Jadi ini kata-kata yang kita tuh kalau menganalisa ya, seperti dia itu sedang bermusuhan begitu. Nah, jadi dengan musuhnya itu kemudian dia mengatakan saya tidak gentar dengan apapun yang kalian kritik, dengan apapun yang kalian sampaikan atas ketidakpuasan kalian. Seolah-olah seperti itu. Jadi apa yang bisa kita baca dari penegasan beliau begitu. Lalu kita menempatkan diri itu seperti jadi kami ini siapa begitu. Kami ini musuh begitu. Apa misalnya kami misalnya yang mereka kemudian yang berada pada posisi seperti itu begitu. Adapun kemudian memang bagi yang memberikan kritiknya, lalu kritik itu memang didasarkan pada kewajiban terhadap kritik tersebut ya, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang, ya mereka tidak pernah sebenarnya memposisikan diri sebagai musuh atau sebagai orang asing begitu di kepemerintahan pemimpin mereka begitu. Tetapi kemudian mereka memposisikan diri itu sebagai orang-orang yang peduli. Kritik yang mereka layangkan itu bukan kritik tanpa alasan, tanpa data, tanpa ketidakpuasan yang bersandarkan pada kenyataan, bukan begitu. Ya, jadi ini paragraf awal yang langsung kita itu dihadapkan dengan sebuah penegasan yang bagi kita yang mendengar itu, penegasan seperti itu, kita berada di jalan yang benar. Ini pun coba deh,
perhatikan baik-baik jalan yang benar yang disampaikan itu yang mana begitu. Apakah kemudian jalan yang benar itu adalah satu-satunya, yakni meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih begitu. Apakah itu yang dimaksud dengan jalan kebenaran yang dimaksud? Itukah satu-satunya itukah misalnya? Lalu bagaimana dengan misalnya permasalahan gizi misalnya, yang kemudian sampai hari itu menjadi permasalahan yang semakin hari semakin runyam begitu. Apakah itu juga dimaksud tidak termasuk kemudian, apakah itu termasuk jalan kebenaran juga? Apa yang saya sampaikan bahwa permasalahan masalah gizi tadi yang semakin sini itu semakin runyam begitu. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambigu juga ketika dikatakan beliau mengatakan ketika dikatakan berada jalan yang benar. Jalan yang benar yang mana begitu. Nah, jalan yang benar yang mana? Karena kalau kita membaca topik pembahasan buletin ini adalah jalan kebenaran itu hanyalah Islam begitu. Jadi apakah yang dimaksud itu jalan kebenaran, jalan yang dimaksud itu jalan Islam maksudnya? Tetapi kalau kita misalnya lihat ke situ ya, juga bukan jalan Islam. Karena yang menjadi titik permasalahan kritik daripada para pengkritik itu adalah keseluruhan begitu. Bukan hanya pada perkara-perkara parsial. Nah, kita lanjutkan dulu. Pernyataan ini mengulangi apa yang pernah dia sampaikan sebelumnya, yakni dalam taklimat awal tahun dalam rangkaian rentet Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa tanggal 6 bulan 1 2026 yang lalu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, ini kata beliau, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan, ujarnya. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu, lanjutnya. Nah, coba. Oke, di paragraf ini sekarang disebutkannya satu persatu bahwa bukan hanya kemudian terkait dengan telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, tetapi juga beliau menyebutkan jalan yang benar itu adalah membela keadilan. Nah, ini keadilan yang mana yang dibela, coba? Keadilan yang mana? Yang kemudian seorang nenek-nenek yang mencuri singkong atau apa yang dicuri itu yang kemudian diperuntukkan untuk makannya gitu. Lalu kemudian dia dipenjara dan didenda dengan denda yang nggak masuk akal. Jadi keadilan yang mana itu? Sementara kemudian mereka para koruptor tidak diadili sesuai dengan keadilan Islam. Nah, coba. Jadi keadilan yang mana? Ya. Jadi dalam Islam kalau beliau paham sebagai seorang penguasa muslim dan dia muslim begitu, tentu seorang koruptor itu atau orang-orang yang korupsi itu dia itu wajib dipotong tangannya. Itu sebagai kemudian efek jera yang memang bukan hanya pada sisi duniawian, tetapi pada sisi akhirat juga begitu. Nah, jadi kalau kemudian hukum Islam sudah diterapkan, yakni potong tangan tersebut, sudah barang pasti itu sebuah keadilan. Keadilan seperti apa? Ya di akhirat misalnya, ini sebagai sebuah keyakinan kita ya. Sang koruptor tidak akan lagi insya Allah dihukum dengan hukuman yang seperti itu karena sudah didahulukan di dunia seperti itu. Lalu keadilan yang lain adalah harta yang dikorupsi itu oleh koruptor itu seharusnya kemudian harta yang dibagi secara merata untuk seluruh rakyat begitu, untuk seluruh kaum muslimin bahkan di atas dunia ini. Tetapi kemudian sang koruptor itu hanya ditimpakan kemudian balasan penjara. Itu pun juga kita tahu kok penjara itu seperti apa hari ini bagi koruptor. Bukan penjara kalau kita lihat itu, kalau kita perhatikan, kalau kita baca, tapi justru malah penginapan mewah di dalamnya. Nah, jadi keadilan yang mana? Lalu
di jalan memberantas kemiskinan. Memberantas kemiskinan yang mana coba? Apakah dia tidak melihat bagaimana anak-anak berangkat sekolah ya di penjuru negeri ini gitu ya. Pergi sekolah menyeberangi sungai dengan berenang begitu. Karena tidak ada jembatan. Jadi kemiskinan yang mana yang diberantas ini? Apakah nggak dilihatnya itu? Nggak ada kejadian, nggak ada kemudian anak-anak yang kemudian pergi sekolah menyeberangi sungai dengan berenang. Bayangkan. Ada yang kemudian meniti jembatan tersebut, yang jembatan itu tuh sudah ambruk sebenarnya. Jadi yang nempel itu tinggal tali temalinya yang dari besi sedikit itu, yang kemudian anak-anak kemudian meniti di jalan tersebut, di jembatan tersebut pergi sekolah. Jadi kemiskinan yang mana? Hari ini saya tinggal di daerah ini. Saya melihat orang tua yang kalau bukan karena kemudian kepedulian sesama tetangga, banyak sekali orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya dalam sehari-hari itu. Tapi karena kemudian di daerah saya ini kental sekali terkait dengan persaudaraan, akhirnya saling menolong, membantu walaupun sekali sehari yang dapat dibantu. Begitu. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Lalu memberantas kemiskinan yang mana yang dimaksud? Dan begitu seterusnya tadi. Nah, melawan realita. Tentu saja semua kepala pemerintahan Indonesia mengklaim dirinya sudah berada di jalan yang benar dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka semua juga menyatakan pemerintahan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat percaya diri sekali dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun semua klaim itu harus dibuktikan lewat kebijakan yang diambil dan dijalankan. Apakah mereka membuat kebijakan sesuai dengan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah justru banyak kebijakan mereka yang menabrak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan. Kaum muslim di Indonesia harus jujur mengakui bahwa negeri ini sejak awal dikelola dengan menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuler. Nah, bukan Islam. Berbagai kebijakan para penguasanya secara jelas membuktikan hal demikian. Utang Indonesia misalnya tidak pernah lepas dari sistem ribawi. Bahkan utang Indonesia sudah terlalu besar. Hari ini utang Indonesia per akhir Maret 2026 tembus Rp 9,920,42 triliun. Ini setara 40,75% dari pendapatan dari PDB berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko atau JDPPR Kementerian Keuangan. Untuk membayar bunga cicilan utang ribawi yang haram itu, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk bunga cicilan utang saja sebesar 599,4 triliun. Nah, jadi ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mengklaim sudah sesuai dengan syariat Islam dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, lalu utang ribawi yang kemudian hari ini mereka pertahankan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemarin saya baru saja membaca berita DPR kemudian menyampaikan kepada pemerintah supaya kembali menarik pajak dengan sangat tegas kepada rakyat. Untuk apa coba? Untuk membayar hutang tadi. Coba bayangkan, mereka yang berhutang, rakyat yang kemudian ditegaskan untuk harus membayar pajak sebaik mungkin. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laporan analisis kritis keberlanjutan utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institute menyebutkan utang pemerintah Indonesia yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun. Nah, ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah dan puncak pembayaran utang dalam periode 2025-2026. Lembaga kajian itu menyebut fenomena ini sebagai tembok utang atau debit wall ya, kurang lebih
yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu topik yang kita angkat di sini yang kemudian mereka klaim sudah sesuai dengan syariat Islam, yakni hutang. Hutang yang mereka timpakan kepada kaum muslimin untuk membayar, ya. Yang kemudian kaum muslimin yang disuruh membayar utang tersebut adalah kaum muslimin yang perekonomiannya, kondisi keluarganya, kondisi kemudian pekerjaannya itu tidak jelas satu sama lain. Ya. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian diambang pintu perceraian dikarenakan oleh ekonomi. Lalu kemudian pemerintah ini meminta kita untuk membayar kemudian hutang-hutang tersebut melalui pajak. Ini sangat zolim, ya, sangat tidak bisa diterima sama sekali. Nah, jadi seharusnya mereka sadar bahwa sesungguhnya klaim yang mereka klaim sudah sesuai dengan syariat Islam itu masih sangat jauh sekali, bahkan tidak menyentuh sama sekali dengan syariat Islam. Ya, karena berhutang itu bukan perilaku yang dituntun oleh Islam, bukan. Berhutang itu harus dilakukan dengan keadaan yang begitu terpaksa. Berhutang itu memang kita itu sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Sumber daya alam kita tidak punya, sumber daya manusia kita tidak punya, skill apapun juga di seluruh individu itu juga tidak punya. Nah, pergilah berhutang sana. Tetapi kemudian dengan berhutang pun apa yang bisa dilakukan? Apa yang untuk pembayarannya dengan ketidakpunyaan itu misalnya. Dan berhutangnya juga kemana juga harus diperhatikan begitu. Jadi Islam itu tidak serta-merta memerintahkan kita berhutang. Ada keadaan-keadaan yang mewajibkan kita untuk berhutang. Begitu. Itu pun memang kemudian harus dengan pemikiran yang matang. Begitu. Kalau tidak tahu membayarnya dari mana asal pembayaran hutang tersebut, bagaimana nanti akan membayar hutang tersebut? Begitu. Sementara juga kemudian setelah saya sebutkan tadi bahwa misalnya tentang sumber daya alam, coba sumber daya alam kita sebanyak apa? Sejak dari Sabang sampai Merauke. Dan apa saja jenisnya, bayangkan. Banyak sekali. Tetapi kemana sumber daya alam itu? Diambil oleh segelintir orang. Pembahasan-pembahasan kita yang lalu itu, seperti misalnya di Papua yang kemudian kemarin viral masalah pesta babi itu, diserahkan kepada korporasi, diserahkan kepada pemilik modal pengelolaannya. Yang terjadi adalah mereka mengambil untung dari sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya. Gitu. Lalu pemerintah pergi berhutang. Kan luar biasa. Nah, gitu ya. Ironinya, utang Indonesia yang besar ini tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Menurut catatan Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia ada di urutan kedua se-Asia Tenggara. Diperkirakan oleh Bank Dunia, jumlah warga miskin Indonesia mencapai 57,2% dari total penduduk. Berhutang terus. Kemiskinan juga tidak berkurang, begitu. Dan ini yang melakukan perkiraan, ya, melakukan perkiraan ini adalah Bank Dunia, bukan kemudian warga Indonesia, bukan. Bayangkan. Merapat ke Amerika Serikat. Secara politik luar negeri, Indonesia hari ini justru semakin terlihat manut pada kepentingan dan tekanan Amerika Serikat. Indonesia sudah terikat dengan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat dalam Agreement on Reciprocal Trade atau ART, Perjanjian Militer Major Defense Corporation Participan atau MDCP dan BOP. Perjanjian ART dinilai banyak pihak merugikan Indonesia dan amat menguntungkan Amerika Serikat. Sebabnya Indonesia harus membebaskan bea masuk untuk 99% produk asal Amerika Serikat.
RI juga harus membeli produk asal Amerika Serikat sekitar Rp 190 triliun. Indonesia juga diwajibkan untuk membeli puluhan pesawat Boeing yang menambah total pembelian mencapai Rp 557 triliun, sekitar 33 miliar Amerika Serikat. Nah, jadi selain kemudian mereka berhutang, pemerintah ini, mereka juga kemudian merapat ke Amerika Serikat yang kegiatan, yang aktivitas mereka melakukan seperti itu justru malah menambah masalah begitu. Hutang tadi sudah menjadi masalah, klaim mereka tadi sudah menjadi masalah. Lalu kemudian ada lagi kemudian perilaku-perilaku yang sangat-sangat membuat ini kenapa lah orang seperti ini. Baik perjanjian dagang ART maupun perjanjian militer MDCP juga dinilai oleh banyak pihak membahayakan kedaulatan negara. Dalam ART, Indonesia harus mengikuti sikap Amerika Serikat untuk memblokade negara yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Lalu MDCP memungkinkan Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia sekutu dalam menghadapi persaingan dengan Cina di kawasan Asia. Dicemaskan juga wilayah darat dan udara Indonesia akan dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas dan operasi militer Amerika. Jadi ini wajar ketika kemudian cemas, ya. Wajar kemudian ketika rakyat Indonesia, kita yang punya kesadaran itu merasa keamanan kita itu tidak lagi berada pada level yang baik begitu. Kenapa? Karena pemerintah kemudian melakukan kerjasama yang kerjasama itu dengan Amerika, yang kerjasama itu justru bukan menguntungkan pengamanan Indonesia, justru malah menguntungkan kepentingan Amerika itu tadi begitu. Jadi dengan apa yang sudah disebutkan tadi di dalam bacaan kita ini begitu. Lalu dan itu bukan isapan jempol, tetapi kemudian fakta yang ada. Teman-teman bisa cek sendiri. Makanya ini juga sekalian mengajak teman-teman bahwa teman-teman itu jangan kemudian asik terpedaya dengan budaya begitu, dengan pola hidup atau gaya hidup duniawi ini saja begitu. Adapun kemudian mungkin memang kita memerlukan itu, tetapi jangan terpedaya begitu. Lalu kemudian kita luput dari apa yang sedang kemudian dilakukan oleh pemerintah terhadap kita sendiri, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ceklah, bacalah berita, update-lah setiap saat begitu apa yang kemudian sedang terjadi. Kita ini benar-benar dalam keadaan yang sedang sempit, sedang sekarat sebenarnya. Dari semua sisi kehidupan kita. Ya, pendidikan kemarin, kemudian masalah kemudian prodi atau fakultas yang lapangan pekerjaannya itu masalah guru itu mau dihapus begitu. Padahal Jepang saja yang pertama-tama sekali mereka selamatkan itu adalah guru, profesi guru. Ini malah kemudian di Indonesia itu yang kemudian mau dihilangkan. Coba, itu pendidikan, di bidang pendidikan, di bidang yang lain belum lagi. Semakin lebih lagi maksudnya. Semakin jatuhnya Indonesia ada dalam kepentingan Amerika Serikat membuat keberpihakan Indonesia terhadap Gaza dan Palestina kian dipertanyakan. Ya. Apalagi Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengakuan akan kemerdekaan Palestina juga harus dibarengi dengan menjamin keamanan negara Israel. Padahal selama ini negara Yahudi itu melakukan penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang keji termasuk genosida. Jadi sudahlah kemudian akan hilang dan kemudian kita mencemaskan masalah kedaulatan dan keamanan kita sendiri. Masalah tersebut juga kemudian berdampak pada persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita di Gaza. Begitu. Jadi keberpihakan kemudian pemerintah kepada Gaza itu yang sangat minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Ini menjadikan kita semakin dikungkung pada nasionalisme kita, begitu. Nasionalisme ini begitu. Sehingga tidak ada
kepedulian kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Tidak aneh jika kemudian Indonesia menyatakan bergabung dalam BOP yang dibentuk oleh Donald Trump. Padahal dalam BOP sama sekali tidak dimasukkan unsur perwakilan Palestina, khususnya Gaza. Sebaliknya, dalam BOP, Zionis Israel sebagai pelaku teror dan genosida justru punya kewenangan untuk melucuti semua kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan terhadap Israel. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita tuh harus memikirkan persaudaraan begitu. Dan persaudaraan tersebut adalah persaudaraan Islam, bukan persaudaraan nasionalisme, bukan persaudaraan kesukuan, bukan. Jadi tema ini ya diangkat sekaligus kemudian mengingatkan kepada kita terkait dengan posisi kita sebagai seorang muslim dengan sesama muslim begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita hanya memikirkan kedaulatan negeri kita sendiri, itu apalah gitu ya. Apalah, karena negeri ini sebenarnya kecil. Jadi negeri yang besar itu seyogianya adalah negeri kaum muslimin ketika kemudian semuanya bergabung pada satu negeri. Baru kemudian dikatakan besar. Negeri kita ini sudahlah memang keadaannya kemudian dicemaskan, diakibatkan oleh bergabungnya pemerintah dengan organisasi-organisasi bentukan orang-orang kafir ya seperti BOP tadi oleh Donald Trump begitu. Lalu tentu saja terhadap kemudian persatuan terhadap negeri ini yang kemudian sebenarnya mudah sekali untuk dihancurkan begitu. Apalagi tentu saja kalau kemudian kita tidak memikirkan bagaimana seharusnya kita bersatu satu sama lain dengan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, Indonesia juga tidak mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan banyak penduduk sipil. Bahkan saat 4 prajurit TNI yang sedang bertugas dalam pasukan UNFIL atau UNFIL di Lebanon tewas akibat serangan Israel. Tak ada kecaman langsung dari Presiden Prabowo terhadap Israel lalu menarik diri dari BOP. Nah, jadi memang sebenarnya sekedar kecaman saja itu tidak cukup, tetapi bahkan kecaman saja ya yang dilakukan oleh pemerintah ini itu tidak dilakukan sama sekali. Bayangkan ini sudah memberikan pernyataan kepada kita bahwa memang kemudian nasionalisme ini sudah menghanguskan keimanan kita, menghancurkan persaudaraan Islam kita. Nah, gitu ya. Baik kemudian di dalam negeri sendiri maupun dengan saudara-saudara di luar negeri. Apakah semua kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia tersebut di atas sudah berada di jalan yang benar? Jelas tidak. Islam standar kebenaran, ya. Ukuran kebenaran untuk seorang hamba termasuk kepala negara bukanlah klaim pribadi atau datang dari penilaian manusia. Nah, ini ya. Meskipun mereka para ahli dan terkemuka, akan tetapi seorang hamba dikatakan berada di atas kebenaran ketika terpenuhi 2 syarat. Pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala secara hak. Nah, jadi ini nomor awal ya, yang pertama sekali ketika kemudian dikatakan sedang berada di jalan yang benar, yakni mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala secara hak. Karena kalau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala secara hak, secara benar maksudnya, yang terjadi tentu saja terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hanya melakukan tindakan-tindakan parsial terkait dengan keimanannya, terkait dengan keimanan kepada Allah. Itu pun sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Tindakan-tindakan tersebut misalnya tindakan terkait dengan ibadah ritual atau kemudian berakhlak baik atau kemudian memberikan bantuan ala kadarnya begitu. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala ini dengan benar ini dengan segala konsekuensinya ini adalah
hal yang pertama sekali harus dimiliki seorang muslim untuk kemudian dia dikatakan berada di jalan yang benar, ya. Salah satu konsekuensinya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pembuat hukum dan aturan kehidupan. Nah, itu yang pertama. Kalau mau dikatakan sedang berada di jalan yang benar, begitu. Mengimani Allah secara hak, lalu kemudian menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai pembuat hukum. Jangan kemudian manusia atau apalagi orang-orang kafir seperti Donald Trump itu yang diikuti sebagai pembuat hukum. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslim agar tidak bersikap seperti ahlul kitab. Mereka mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala tetapi menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nah, jadi kita kaum muslimin, kita ini hari ini ya, antum dan saya, jangan kemudian menjadikan penguasa-penguasa kita itu ya sebagai pembuat hukum, begitu. Lalu ya kita harus mengingatkan mereka. Kita harus mengingatkan mereka agar mereka jangan menjadi seperti para rahib-rahib orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian mereka itu adalah orang-orang yang membuat hukum lalu melempar hukum Allah Subhanahu wa taala atau buatan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan lainnya ke belakang mereka. Nah, saat ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Adi bin Hatim yang saat itu masih memeluk agama Nasrani. Dia protes. Dia mengatakan bahwa kaum ahlul kitab tidak pernah menyembah para rahib dan para pendeta mereka. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, memang benar. Akan tetapi sesungguhnya para rahib dan para pendeta itu telah mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikuti ketetapan tersebut. Yang demikian adalah bentuk penyembahan mereka kepada rahib mereka dan para pendeta tersebut. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat dan kita mendengar, kita mendapatkan kebijakan-kebijakan seperti misalnya kebijakan ribawi tadi misalnya. Lalu kemudian oleh penguasa, lalu kemudian kita mengikuti. Coba. Itu sudah dikatakan sebagai menyembah kepada penguasa kita. Jadi menyembah di sini bukan kemudian menyembah dalam artian ruku dan sujud dalam sholat, bukan. Tetapi mengikuti. Karena kan hakikat daripada ruku dan sujud itu juga kemudian mengikuti kan. Jadi mengikuti di sini bukan hanya sekedar pada bagian-bagian tertentu, tetapi sampai pada bagian kemudian mengiyakan, ya, membenarkan, membiarkan, lalu kemudian menormalisasikan, itu sudah bagian dari kemudian mengikuti, dan itu adalah menyembah, teman-teman. Ya, jadi menyembah itu bukan kemudian sekali lagi pada ritual-ritual tertentu, bukan. Tapi pada lagian pun kemudian pada ritual-ritual tertentu itu kan makna menyembahnya itu kan mengikuti kan. Kita sholat dengan kemudian diimami. Kita mengikuti sang imam. Dia ruku, kita ruku. Dia sujud, kita sujud. Nah, itu kan manifestasi dari mengikuti. Dan kata mengikuti itu juga kemudian begitu luas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, membenarkan, membiarkan, menormalisasikan. Nah, ya. Lihat. Jadi semua yang saya bacakan tadi itu yang Rasulullah SAW kemudian merespon dari perkataan Adi bin Hatim tadi itu yang dia protes ya, bisa dilihat di dalam kitab Al-Qurtubi Al-Jami' li ahkam Al-Quran halaman 120. Bukan dinamakan keimanan yang sejati jika seorang muslim masih meminggirkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan malah mengambil hukum-hukum buatan manusia. Misalnya riba telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak boleh dengan dalih apapun seorang muslim mengambil utang ribawi
seperti berbagai bentuk pinjaman berbunga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Allah SWT telah mengingatkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kalian adalah kaum mukmin. Jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Nah, ini sudah diingatkan. Maka kalau kemudian ada seperti hari ini saya kemudian selalu mencoba untuk memerangi daripada pemikiran-pemikiran kita sendiri di kalangan kita bahwa riba itu seperti sebuah normalisasi begitu. Nah, ini karena ini sudah diingatkan dari sebelumnya. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saya tidak memerangi secara fisik, tetapi saya memerangi semua itu dengan kata-kata saya, dengan keilmuan saya, dengan pemahaman saya, dengan pemikiran saya. Kedua, tanda seorang hamba berada di dalam kebenaran dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menerima dan mengikuti semua aturannya. Yang kedua, penguasa dikatakan berada dalam kebenaran adalah saat dia menerapkan dan memberlakukan hanya syariat Islam sebagai aturan negara. Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menetapkan penguasa yang tidak menjalankan hukum-hukumnya sebagai kafir, zolim, dan fasik. Lihat Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45 hingga 47. Nah, termasuk di antara taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memberikan jalan kepada negara-negara kafir untuk menguasai kaum muslim. Itu termasuk adalah tidak membiarkan tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslim, baik dalam sumber daya manusia maupun dalam sumber daya alam, ya. Karena itu haram membuat perjanjian dengan negara-negara kafir yang menguntungkan mereka dan membuat kaum mukmin terpuruk, seperti perjanjian utang, penguasaan SDA oleh asing, dan lain-lain yang memudahkan mereka untuk menguasai kaum muslim. Apalagi jika negara tersebut adalah negara kafir harbi fi'lan, yakni yang secara nyata memerangi kaum muslim. Haram membuka hubungan apapun dengan mereka, apalagi Amerika Serikat dan Israel termasuk negara kafir harbi fi'lan. Allah SWT berfirman, Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk mengalahkan kaum mukmin. An-Nisa ayat 141. Jadi kalau Allah tidak memberikan jalan, maksudnya tidak memberikan jalan itu tidak menuntun manusia untuk seperti ini loh, kemudian supaya kita itu bisa dikalahkan, kalian bisa dikalahkan oleh kaum kafir. Allah tidak memberikan jalan. Jadi seorang penguasa itu juga tidak boleh memberikan jalan. Nah, penguasa muslim. Seseorang penguasa muslim juga wajib meyakini hanya syariat Islam yang akan mengantarkan rakyat pada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga wajib meyakini bahwa hanya sistem peradilan Islam yang memberikan keadilan untuk rakyat. Sebabnya tidak ada aturan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 50, Allah SWT menanyakan kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang kita kehendaki maksudnya, termasuk penguasa. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah yang bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit informasi tentang Zionis. Yahudi masih menebar teror dunia Islam terus berdarah sampai hari ini. La haula wala quwata illa billah. Zionis Yahudi terus menumpahkan darah kaum muslim di Gaza dan Lebanon. Anak-anak, wanita, dan warga sipil menjadi korban kebiadaban yang tiada henti. Gaza kembali menangis. Dalam 24 jam terakhir kembali jatuh syuhada dan korban luka. Sementara banyak jasad masih tertimbun reruntuhan karena ambulans dan tim penyelamat tidak mampu menjangkau lokasi akibat blokade dan kehancuran. Sejak 7 Oktober 2023, puluhan ribu kaum muslim telah syahid dan ratusan ribu lainnya terluka. Dunia menyaksikan genosida. Tetapi para penguasa dunia hanya diam atau sekedar mengutuk tanpa tindakan nyata. Di Lebanon, agresi Zionis juga terus berlanjut meski ada gencatan senjata. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan diserang, tenaga medis dibunuh, ribuan rakyat menjadi korban dan jutaan hidup dalam ketakutan serta pengungsian.
Semua ini menunjukkan bahwa Zionis Yahudi tidak mengenal kemanusiaan dan tidak menghormati hukum internasional yang mereka sendiri banggakan. Sementara itu, perang Iran, Amerika, Israel terus memanas dan berpotensi menyeret kawasan ke perang besar. Amerika dan sekutunya terus menjaga dominasi mereka di negeri-negeri Muslim demi kepentingan politik, militer, dan energi dunia. Selat Hormuz menjadi titik panas karena berkaitan dengan jalur minyak global. Harga minyak naik dan dunia mulai merasakan dampaknya. Namun yang paling menderita tetap umat Islam yang negeri-negerinya dijadikan medan perang dan perebutan kepentingan kekuatan besar dunia. Iran memang mampu bertahan dan memberi perlawanan sehingga Amerika tidak mudah menaklukkannya. Namun Amerika masih jauh lebih kuat dalam militer, ekonomi, dan pengaruh global. Kekuatan Amerika bukan hanya senjata tetapi juga sistem kapitalisme dunia, dominasi dolar, lembaga keuangan internasional, dan jaringan aliansi barat seperti NATO. Selama negeri-negeri Islam masih tunduk pada sistem buatan barat dan dipimpin penguasa yang loyal kepada Amerika, umat Islam akan terus menjadi korban penjajahan dan permainan politik global. Karena itu, solusi hakiki bukan sekedar gencatan senjata atau diplomasi palsu, tetapi kebangkitan umat Islam untuk melepaskan diri dari dominasi barat dan kembali bersatu dalam naungan khilafah min haj nubuwah. Hanya dengan itulah darah kaum muslim dapat dijaga, kehormatan umat dibela, dan penjajahan Zionis serta hegemoni barat dihentikan. Allahu Akbar. Hikmah Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang terakhir saya bacakan ini sering sekali dibacakan oleh para khatib dan kemudian para imam dimanapun berada, tetapi kemudian mereka tidak tahu apa yang seharusnya kemudian menjadi permasalahan. Nah, video ini menjelaskan kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.